Persepsi kuat dan penglihatan lemah. Dalam strategi, penting untuk melihat hal-hal yang jauh seolah-olah dekat dan mengambil pandangan jauh dari hal-hal yang dekat. Kutipan ini menyiratkan bahwa kemampuan kita untuk memahami situasi lebih penting daripada sekadar mengandalkan apa yang dilihat mata kita. Sangat penting dalam strategi untuk memiliki perspektif yang luas dan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi situasi. Ini memerlukan kemampuan untuk melihat hal-hal yang jauh seolah-olah dekat, serta pandangan yang lebih terpisah dari hal-hal yang dekat dengan kita. Dengan mengadopsi sudut pandang ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang mendasari situasi dan membuat keputusan yang lebih tepat. Hal ini terutama berlaku dalam seni bela diri, di mana keputusan sepersekian detik dapat berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Miyamoto Musashi adalah pendekar pedang dan filsuf Jepang terkenal yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17. Musashi lahir pada tahun 1584 di desa Miyamoto di Provinsi Mimasaka, Jepang. Dia menjadi yatim piatu pada usia muda dan mulai berlatih seni pedang pada usia dini. Dia menjadi pendekar pedang terkenal dan bertarung dalam banyak duel dan pertempuran sepanjang hidupnya. Musashi dikenal dengan gaya bertarungnya yang unik, yaitu menggunakan dua pedang secara bersamaan. Ia juga dikenal karena tulisan-tulisan filosofisnya yang berfokus pada prinsip-prinsip strategi dan pengembangan diri. Risalahnya, The Book of Five Rings, secara luas dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam strategi dan seni bela diri, dan masih dipelajari dan dirujuk oleh seniman bela diri dan ahli strategi saat ini. Secara keseluruhan, Miyamoto Musashi dikenang sebagai pendekar pedang dan filsuf legendaris yang memiliki pengaruh besar pada seni bela diri dan bidang strategi. Tidak ada apapun di luar diri Anda yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih kaya, lebih cepat, atau lebih pintar. Semuanya ada di dalam. Semuanya ada. Jangan mencari apapun di luar diri Anda. Kutipan ini menunjukkan bahwa kita pada akhirnya bertanggung jawab atas pertumbuhan, perkembangan, dan kesuksesan kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak melihat sumber eksternal untuk validasi atau pengakuan, melainkan fokus pada pengembangan keterampilan, kemampuan, dan sumber daya batin kita sendiri. Kutipan ini juga bisa dilihat sebagai dorongan untuk menumbuhkan rasa kedamaian dan kepuasan batin, dengan mengakui bahwa semua yang kita butuhkan untuk bahagia dan terpenuhi sudah ada di dalam diri kita. Dengan mencari kebahagiaan dan kepuasan di dalam diri kita sendiri, daripada mencarinya di luar, kita dapat menemukan kepuasan sejati dan abadi. Untuk mengetahui 10.000 hal, ketahuilah satu hal dengan baik. Kutipan ini menunjukkan bahwa lebih baik memiliki pemahaman yang mendalam tentang beberapa hal, daripada pemahaman yang dangkal tentang banyak hal. Ini menunjukkan bahwa dengan memfokuskan upaya dan perhatian kita pada satu subjek atau keterampilan, dengan melakukan ini, kita dapat mencapai tingkat keahlian yang tidak mungkin dicapai jika kita mencoba mempelajari banyak hal pada tingkat yang dangkal. Secara keseluruhan, kutipan ini menunjukkan bahwa lebih baik memiliki pengetahuan mendalam tentang beberapa hal, daripada memiliki pemahaman yang dangkal tentang banyak hal. Rasakan apa yang tidak bisa dilihat dengan mata. Kutipan ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang dapat kita rasakan atau pahami yang berada di luar apa yang dapat kita lihat dengan mata kita. Itu mendorong kita untuk menggunakan indera kita yang lain dan intuisi kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Kutipan ini dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Itu bisa dilihat sebagai panggilan untuk memperhatikan aspek non-fisik dari realitas, seperti emosi, pikiran, dan niat. Itu juga bisa dilihat sebagai dorongan untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas kita untuk melihat melampaui tingkat permukaan. Secara keseluruhan, kutipan ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak realitas daripada apa yang dapat kita lihat dengan mata kita, dan bahwa kita harus terbuka untuk memahami dan memahami aspek dunia yang lebih dalam dan tak terlihat ini. Jangan berpikir curang. Caranya ada di latihan. Makna dari kutipan ini adalah, kejujuran dan integritas penting dalam mengejar sebuah jalan, menuju perbaikan diri dan pencerahan. Itu mendorong kita untuk jujur dengan diri kita sendiri dan orang lain,
dan untuk menghindari penipuan dalam pikiran dan tindakan kita. Kutipan itu juga menunjukkan bahwa jalan ditemukan melalui pelatihan dan praktik. Ini menyiratkan bahwa kita tidak boleh mencoba mengambil jalan pintas atau menipu jalan kita menuju kesuksesan, melainkan bekerja keras dan konsisten untuk memperbaiki diri dan mencapai tujuan kita. Secara keseluruhan, kutipan ini mendorong kejujuran, integritas, dan kerja keras sebagai prinsip utama untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Mengetahui cara seni bela diri lain berarti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri sendiri. Kutipan ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk berpikiran terbuka dan ingin tahu tentang seni bela diri lainnya, bukan tertutup atau berpikiran sempit. Dengan belajar dari seni bela diri lain dan menggabungkan wawasan mereka ke dalam latihan kita sendiri, kita bisa menjadi seniman bela diri yang lebih lengkap dan efektif. Secara keseluruhan, kutipan ini menunjukkan bahwa kita dapat memperoleh manfaat dari mempelajari seni bela diri lain dan menggabungkan wawasan mereka ke dalam latihan kita sendiri. Tidak ada satu cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Kutipan ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk bersikap fleksibel dan mudah beradaptasi, serta bersedia mencoba pendekatan baru atau mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Itu juga dapat dilihat sebagai panggilan untuk berpikiran terbuka dan menerima ide dan perspektif baru, daripada tertutup atau dogmatis. Secara keseluruhan, kutipan ini menunjukkan bahwa seringkali ada lebih dari satu cara untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah, dan penting untuk terbuka terhadap pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Kemenangan terbaik adalah ketika lawan menyerah atas kemauannya sendiri sebelum ada permusuhan yang sebenarnya. Yang terbaik adalah menang tanpa berperang. Kutipan ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk mencari penyelesaian konflik secara damai, daripada menggunakan kekerasan atau permusuhan. Ini menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mencapai kemenangan atau kesuksesan tanpa menggunakan kekerasan, dan seringkali lebih diinginkan untuk melakukannya. Kutipan ini juga dapat dilihat sebagai pengakuan bahwa kekerasan atau konflik tidak selalu diperlukan atau diinginkan, dan seringkali dimungkinkan untuk menemukan cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan atau mencapai tujuan. Tujuan akhir dari seni bela diri adalah tidak harus menggunakannya. Kutipan ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk menggunakan seni bela diri sebagai sarana pengembangan pribadi dan peningkatan diri, bukan sebagai alat agresi atau kekerasan. Ini menunjukkan bahwa seni bela diri dapat digunakan untuk menumbuhkan kedamaian batin dan pengendalian diri, bukan hanya digunakan untuk membela diri atau berkelahi. Secara keseluruhan, kutipan ini menunjukkan bahwa tujuan akhir seni bela diri bukanlah untuk terlibat dalam konflik fisik, melainkan untuk menumbuhkan kedamaian batin dan pengendalian diri.